Sore selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah bersyukur. Haleluya. Kita mohon hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kami mohon hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah yang kami kerjakan. Lawat setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memandang kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ku
kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya Kau akan berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang murni, yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah, Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, semua yang tertulis dalam Alkitab, ya, semua yang tertulis dalam Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan pasti berguna, bermanfaat untuk semua orang, ya, semua orang percaya khususnya. Jadi kita sangat meyakini bahwa kebenaran ini akan menjadi berkat bagi setiap kami. Ya, yang lebih penting lagi adalah bahwa seorang pembicara harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang penulis maksudkan. Ya. Jadi tujuan penulis itu menyampaikan hal itu apa? Nah, itu yang harus diterima oleh jemaat. Ya. Jadi kalau kebenaran firman itu disampaikan, ya, jangan seolah-olah itu hanya untuk kelompok tertentu. Untuk kelompok tertentu, oh ini bukan saya. Tidak begitu, ya. Pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, ya. Pasti akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Sekalipun kelihatannya kebenaran ini tidak relevan dengan kehidupan saya. Kayaknya enggak ada hubungannya dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Mungkin seperti itu, tapi saya yakin, ya, saya yakin kebenaran yang ini adalah merupakan curahan isi hati Tuhan yang dibukukan. Saya sangat yakin bahwa ini akan menjadi berkat. Ya mungkin tidak sekarang, ya mungkin. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 5, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Perikopnya peringatan kepada orang kaya. Nah, tadi di depan saya katakan, ya, kalau dikatakan peringatan kepada orang kaya, seolah-olah kalau kita tidak kaya, oh ini tidak untuk saya. Ya. Ini bukan ini saya, atau bukan begitu. Tetap menjadi berkat bagi kita. Ya, coba kita baca ayat yang pertama. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengap. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan dia tidak dapat melawan kamu. Ya. Kan seolah-olah kebenaran ini hanya ditujukan bagi orang kaya.
Sementara banyak di antara kita yang bukan masuk kategori ini. Ya. Tetapi bukan berarti ayat ini tidak penting bagi kita. Ya. Bukan berarti tidak penting. Dengan memahami kebenaran ini, paling tidak Bapak Ibu akan tahu karakter orang kaya itu seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ketemu orang yang menurut Bapak Ibu sudah kaya atau sangat kaya, kita sudah bisa memagari, kita sudah tahu cara berpikir orang-orang kaya itu seperti itu loh. Ya. Tetapi tentu orang kaya ini bukan semua orang kaya, itu tentu orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Ya, karena tidak sedikit orang kaya yang takut akan Tuhan. Orang kaya yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, orang kaya yang mau benar-benar mengenakan kebenaran firman di dalam hidupnya, tentu bukan masuk kategori ini. Ya. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengerti kebenaran ini, paling tidak yang pertama kita tahu cara berpikir orang kaya. Oh, cara berpikir. Kita tahu apa yang dikerjakan, apa yang menjadi gairah, spirit hidup, gairah hidup yang ada dalam diri orang kaya itu, oh seperti itu. Ya. Nah, dengan memahami ini, Bapak Ibu Saudara bisa memadai kalau anak-anak kita bergaul dengan anak-anak orang kaya, kita harus berpikir, wah ini anak orang kaya, jangan-jangan cara berpikirnya seperti itu, filosofi hidupnya seperti itu. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita bergaul dengan anak orang kaya, tidak menutup kemungkinan saudara kita, saudara dekat kita itu sangat bergaul kaya dengan orang kaya. Dengan kita memahami kebenaran ini, kita bisa mengingatkan mereka. Ya. Apalagi kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang sedang menuju dalam kesuksesan hidup. Ya. Ada tanda-tanda Tuhan memberkati dia secara jasmani. Wah, ini anak saya tuh Tuhan berkati. Ya, di satu sisi memang puji Tuhan, tapi di satu sisi harus ada ketakutan dan kekhawatiran. Jangan sampai spirit hidup kebanyakan orang kaya itu ada di dalam anak-anak kita. Ya. Yang lebih menyedihkan lagi kalau anak-anak kita, ya, kita terlahir dari orang-orang sederhana, tapi anak-anak kita punya spirit hidup seperti orang kaya. Nah, ini yang cilaka ini. Ya, kaya kagak, tapi gayanya selangit. Ini yang menyusahkan, ini yang menyiksa orang tuanya. Ya, kita harus tahu cara berpikir spirit hidup orang kaya itu seperti itu kebanyakan. Ya. Tidak semua orang kaya. Ya, karena ada orang-orang kaya yang bisa humble, bisa rendah hati. Ya, ada. Ya. Jadi ayat ini kan seolah-olah hanya untuk menyerang orang kaya. Ya, hanya untuk menyerang orang kaya, memojokkan, ya, mendiskreditkan orang kaya. Diingatkan. Tapi tentu saya katakan ada orang kaya yang takut akan Tuhan, ada orang kaya yang rendah hati. Tentu ini tidak berlaku. Jadi ayat ini pun sejatinya harus atau perlu dipahami oleh orang-orang yang belum kaya atau tidak kaya. Kita harus memahami. Ya, jadi supaya mereka nanti mengenal karakter. Oh, karakter kebanyakan orang kaya itu seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menasihati, ya, dan kita bisa membentengi hidup anak-anak kita, membentengi hidup kita ketika kita bersentuhan dengan orang kaya. Wah, mereka benar-benar baik. Ya kan ada orang-orang yang sangat kaya itu tanpa sebab kita memeluk, kita merangkul, kita akrab. Ada itu. Ya, ada. Mereka merasa nyaman, dekat kita itu nyaman. Nah, tapi ingat, mereka kalau mereka tidak takut akan Tuhan, mereka punya karakter yang seperti itu. Ya. Nah, tapi sejatinya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan, menjiwai kebenaran itu, menyatu dalam hidup kita, justru kita tuh kasihan kalau ada orang gitu. Ya. Jadi kalau ada orang kaya yang tengil, yang kita tuh kasihan, jangan dibenci, itu kasihan, aduh kasihan ya kamu nggak ngerti ya bahwa di dunia itu hanya 70-80 tahun, setelahnya kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan.
apalagi kalau itu orang itu ada di lingkungan keluarga besar kita harus berani mengatakan itu. Ya, berani mengatakan itu. Kita ingatkan bahwa orang kaya sulit masuk surga. Ya, memang Alkitab katakan orang kaya sukar masuk surga. Ini dikatakan sukar, bukan tidak bisa. Jangan dikatakan orang kaya tidak masuk surga. Enggak, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Karena memang karakter orang kaya itu sepertinya kebanyakan seperti itu. Ya. Dan jangan menganggap kalau orang kaya sukar masuk surga, dan kita jangan punya pikiran, jangan menganggap bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga. Enggak juga. Tidak juga. Orang miskin yang ingin kaya, orang miskin yang dia memaksakan dirinya untuk dia punya sesuatu, dan mereka lebih berbahaya, mereka lebih mudah masuk neraka. Ya, karena mereka akan menghalalkan segala cara, dan itu yang harus kita hindari. Ya, itu yang harus kita hindari. Ya. Dikatakan menangislah dan merataplah akan sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi ayat ini seperti mengancam, ya, bernada ancaman keras atau seperti ancaman, seolah-olah keadaan itu memang benar-benar akan menimpa semua orang kaya. Tapi sekali lagi saya katakan, ada orang-orang kaya yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang kaya yang benar-benar rendah hati dan dia menyerahkan hidup bagi Tuhan, tentu tidak masuk dalam kategori ini. Tetapi kan persentasenya lebih dikit. Ya, kebanyakan orang kaya punya karakter yang sulit diatur. Apalagi kalau dia OKB, orang kaya baru, dulunya dia kurang atau kekurangan atau nyaris miskin, terus diizinkan Tuhan, wah, kehidupan ekonominya naik karena dia punya suami yang kaya. Nah ini yang orang tuanya si perempuan misalnya dulu anaknya begitu jaya, begitu tahu menantunya kaya, bisanya kaya, udah bertingkah mereka. Nah ini yang dihindari, ini yang harus dihindari. Ya, jadi kalau nanti ada di antara kita yang diizinkan masuk dalam keadaan itu, kita ingat betapa bahayanya orang kaya itu. Ya, karena Yakobus jelas katakan, jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi seperti sudah menubuhkan kamu nanti akan meratap. Ya. Jadi kalau kebenaran ini disampaikan, bukan tidak ada artinya bagi kita yang tidak kaya, bukan. Itu juga memberkati kita. Ya. Kenapa kebenaran ini harus ada dan seperti bahasanya seperti keras gitu. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, ya, sudah ada ayat seperti ini, ya. Jadi Alkitab mengatakan orang kaya susah masuk surga, terus dikatakan merataplah dan menangislah kamu nanti. Sudah ada ayat ini, sudah ada kebenaran ini. Ini pun banyak orang kaya yang masih bertingkah. Ya, emang orang kaya itu nggak tahu ayat-ayat, tahu, mereka tahu bahwa orang kaya susah masuk surga, mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Sudah ada ayat-ayat firman Tuhan, sudah ada kebenaran yang seperti itu saja, mereka masih bandel, apalagi tidak ada kebenaran. Coba, kalau misalnya tidak ada ayat ini, terus tidak ada ayat yang mengatakan orang kaya masuk surga, itu bertingkahnya lebih-lebih. Ya, udah ada ayat begini aja mereka masih menganggap sepi. Ya, mereka sebenarnya nggak percaya. Padahal ini pasti iya dan amin. Jadi ayat ini hanya berlaku bagi orang kaya yang memang punya karakter buruk. Ya, orang kaya yang punya karakter buruk, orang kaya yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Dan saya pernah melihat orang-orang seperti ini, sepertinya tidak perlu Tuhan. Ya, dia sudah bisa men-setting hidupnya sedemikian rupa sehingga dia mengatakan, saya happy dengan keadaan seperti ini. Nah ini
yang seringkali itu ditiru anak-anak muda. Nah ini yang paling bahaya begini, ditiru anak muda. Mereka kaya, mereka tidak jahat, mereka tidak ini, tapi mereka punya dunia sendiri. Ya. Kan seringkali kalau mereka dikatakan, emang salah saya apa? Ya. Saya kan tidak mencuri, dapat duitnya halal. Saya bantu orang, saya bantu gereja, ya, saya ini. Tapi dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau berurusan dengan Tuhan, tidak mau berurusan dengan Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu merasa salah saya di mana, gitu kan? Ya, kita yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan juga bengong. Iya, salah di mana ya? Dia orang yang murah hati, ya. Maka biasanya orang kaya yang cukup mengerti filosofi hidup, di balik kekayaannya dia akan berlaku murah hati, bantu sana bantu sini. Saya tidak katakan itu salah, tetapi di balik apa yang kamu lakukan itu kamu harus menghormati Tuhan. Ya, jangan menganggap bahwa sepertinya dunia ini, sepertinya jagat raya ini tidak ada yang menguasai, ya, tidak ada kekuatan yang mengendalikan. Nah ini yang repot. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ini, kita juga melihat anak-anak kita. Ya, siapa tahu anak kita punya pergaulan dengan anak-anak orang kaya. Siapa tahu anak kita dideketin oleh anaknya orang kaya. Ya, siapa tahu kita bisa berdekat dengan orang kaya. Kita harus mengerti kebenaran ini supaya kita tahu. Kita sudah bisa sedikit meraba. Oh, memang karaktermu nggak jauh dari ini. Jadi ketika mereka itu berlagak gini, kita nggak heran. Memang Alkitab ngomong begitu, kita nggak heran. Ya, jadi kebenaran ini memang bagus untuk dimengerti banyak orang, bukan hanya untuk orang kaya saja. Ya, karena dengan mengerti kebenaran ini, kita sekali lagi kita bisa memagari hidup orang-orang yang kita kasihi, kita bisa memagari hidup kita sendiri. Ya. Dan kita bisa ingatkan jangan hidup seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi sulit dan banyak kendala, yang seringkali kenyataannya menjadi kendala itu adalah gini. Ketika anaknya itu semakin kaya, semakin diberkati, orang tuanya tidak ada keberanian menegur anaknya. Ini yang berat. Ini yang membahayakan. Jadi ketika anaknya gajinya 3 juta, 6 juta, 10 juta, 40 juta, dia makin gak berani negur anaknya. Sementara nuraninya mengatakan anak saya hidupnya tidak benar. Ya, makanya saya katakan jangan takut tegur mereka. Ya, tegur mereka, jangan takut. Ya, karena kalau dibiarkan, mereka bisa terhilang, benar-benar terhilang mereka, dan kita akan menyesal seumur hidup. Waduh, saya menyesal kehilangan anak. Jadi harus diingat. Jadi anak-anak kita juga nanti landasan kalau itu. Kamu bergaul jangan nyari orang kaya. Ya, tapi kalau memang orang itu baik nggak masalah. Tapi jangan kamu tekad atau niat itu membangun persahabatan dengan orang-orang yang kaya. Waduh, bisa rusak ini. Lebih rusak dari orang kaya itu sendiri. Ya. Nah, ayat 1 dan 2 ini. Ayat 1 dan 2 itu kan muncul di atas, tapi sebenarnya ayat ini mestinya tidak muncul dengan tiba-tiba. Kita baca dulu ayat yang ketiga dulu. Ya, jadi permulanya dari ayat yang ketiga bagian akhir. Ya. Karena kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi awal gitu, dia mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dia tidak sadar bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, ini dikatakan mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Itu bisa berbicara tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman itu justru jangan memburu uang yang kamu perjuangkan. Kita tetap bekerja keras, oke.
Tetapi kamu belajar kebenaran, kamu mengerti firman itu harus lebih intens. Ya, makin hari-hari yang sudah berakhir. Ya. Jadi fokus hidup kita jangan hanya pada uang dan uang. Ya, mengejar karir dan karir, tapi melupakan apa yang sebenarnya penting. Itulah ibadah yang bermanfaat baik bagi saat ini maupun pada nanti. Ya. Mengumpulkan harta itu kan artinya gini, orang itu kalau dikatakan mengumpulkan harta, di dalam diri orang itu ada satu target tertentu yang dia harus bisa mengumpulkan sejumlah harta, nilainya segini. Ya. Jadi orang ini pasti punya target yang jasmani. Ya. Mengumpulkan harta, dia punya rumah, nggak aman nih, kayaknya anak kita 2, kita harus punya rumah 2 atau 3. Wah, cucu kita ada cuma punya rumah lagi. Dan saya pernah mendengar orang secara ya dia mengatakan itu memang tidak ada salahnya, untuk sebagian telinga tidak ada salahnya, tapi bagi kita yang mengerti kebenaran ini ya, karena memang orang ini diberkati. Ya, katakan daripada itu saya katakan untuk investasi misalnya, kita bicara oh iya saya rumah anak-anak sudah saya siapkan, jangan anak cucu saya pun sudah saya siapin rumah. Bayangkan, cucu saya pun sudah saya siapin rumah. Ya. Berarti apa artinya? Orang itu masuk orang yang mengumpulkan harta, dia punya target yang jasmani. Padahal Alkitab mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Apa salah? Oh enggak salah. Tetapi perjuangan kamu mencari uang, mencari uang itu dasarnya jangan ketakutan. Nah, ini kan dasarnya ketakutan, takut nanti anaknya, nanti 30 tahun lagi tanah itu diperebutkan banyak orang. 20 tahun lagi tanah itu akan sangat mahal. Aku takut kalau cucu saya nanti nggak punya rumah. Ya. Ini yang mendasari orang itu sampai punya rumah 5, 6. Karena yang dipikirkan bukan anak cucunya pun sudah disiapin. Ya. Padahal yang merasakan mempersiapkan, mewariskan itu jangan itu ya. Yang lebih penting adalah mewariskan kebenaran firman Tuhan yang itu akan menjadikan mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi dia anak yang bapak gua udah nyiapin tuh, saya dia bukan jadi orang petarung. Ya, hidupnya cenderung tidak ada perjuangan. Nanti kerja seenaknya. Toh rumah udah ada untuk saya, untuk cucu saya udah disiapin sama bapak saya. Sehingga di dalam benak orang itu dia tidak ada membangun intimasi dengan Tuhan karena dia merasa aku udah kecukupan, mau apa lagi. Jadi kalau dikatakan mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, ini bisa berbicara tentang akhir zaman kedatangan Tuhan, tapi juga bisa bicara dengan ketika kita masa tua kita. Ya, hari-hari yang sedang berakhir, orang yang makin tua kan hari-harinya udah udah orang bilang sudah bau tanah. Ya udah bau tanah kok masih mengumpulkan harta sih? Ya, masih ngitung harta, kita udah bau tanah. Mestinya kamu mempersiapkan nasib kekal kamu bagaimana supaya nanti di ujung maut kamu tidak meratap. Di ujung maut kamu menghadapi akhir hidup ini dengan tersenyum karena merasa sudah berbuat baik, kamu sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi hari-hari akhir bisa, pada hari-hari yang sedang berakhir itu bisa berbicara tentang keadaan akhir zaman yang memang setiap kita harus mengantisipasi atau menyadari tidak lama lagi Tuhan akan datang, atau hari-hari yang sedang berakhir karena kita memang sudah memasuki lanjut usia, hari-hari kita ini mau berakhir. Jadi jangan memikirkan yang itu, pikirkan nasib kekal jiwa kita, pikirkan, renungkan rapot bayangan kita. Ya. Jadi kalau dikatakan mengumpulkan harta pada hari-hari yang berakhir itu memang orang itu fokus hidupnya hanya pada harta dan harta. Harta itu bisa uang,
Yang pasti kebanyakan langsung konotasinya uang. Karena dari uang itu bisa bentuknya rumah, bisa bentuknya deposito, bisa bentuknya logam mulia. Ya, tapi yang jelas dia memburu uang, mamon itu. Ya. Dan di dalam hati orang itu kalau dia mengumpulkan, itu dia pasti saya katakan ada target tertentu yang sudah dia patok. Dan biasanya orang seperti ini sulit untuk memiliki rasa puas. Ya, dia sulit untuk mengatakan cukup Tuhan, sulit. Ya, dia sulit untuk menerima kebenaran yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, sulit mengatakan karena pasti orang yang mengumpulkan data itu pasti fokusnya itu. Nah, kita bukan tidak boleh menabung, oh boleh sekali. Menabung boleh, tetapi sekali lagi motivasinya, landasannya bukan karena ketakutan akan masa depan kita, ketakutan akan masa depan anak-anak kita, cucu kita, bukan seperti itu. Ya, kita menabung, ya kita menyimpan ini karena untuk memaksa supaya kita tidak boros, ya, untuk memaksa kita supaya kita tidak membeli apa yang tidak perlu kita beli, supaya memaksa kita supaya tidak menuruti hawa nafsu. Ya. Jadi segi positif dari orang yang mengumpulkan apa menyimpan ya, itu dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau enggak apa pengen itu beli, pesanan makan, ya. Untuk pesan makan aja kita bisa sampai ke Cirebon misalnya. Kan enggak lucu kan? Ya. Lucu. Nah, dan orang yang mengumpulkan harta ini pasti di dalam diri orang itu, ya, di dalam diri orang itu dia sepertinya punya keyakinan kalau aku nanti bisa mengumpulkan sejumlah harta ini, misalnya punya rumah 4, ya, punya usaha ini, punya deposit, dia menganggap bahwa aku akan merasakan damai sejahtera. Ya, seperti yang kemarin dari Selasa itu, orang akan membangun lumbungnya dimakin besarkan. Wah, nanti makanan tertimbun bisa untuk bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Terus dia mengatakan kepada, hei jiwaku tenanglah, sudah ada makanan yang tertimbun untuk berpuluh tahun. Dia menganggap seperti itu. Nah, orang yang punya prinsip seperti itu melukai Tuhan. Itu melukai Tuhan. Karena Tuhan melihat, loh, orang ini sukacitanya kalau dia punya ini ya. Orang ini sukacitanya kalau dia punya ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Damai sejahteranya kalau dia bisa seperti itu. Padahal Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya. Damai sejahtera kita itu ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu damai sejahtera kita orang percaya. Kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus, menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu damai sejahtera kita. Ya. Padahal pada hari yang sedang berakhir, harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus lebih kuat membangun intimasi dengan Tuhan. Ini yang kami inginkan. Semakin kita menanjak, hari-hari akan berakhir, nambah usia setahun, ya, makin kuat keinginan kita membangun intimasi dengan Tuhan. Makin kuat. Ya, bukan berarti kita tidak kerja, kita tidak mengurus usaha kita, tidak, tetapi frekuensi untuk kita membangun intimasi dengan Tuhan itu makin nyata. Dan ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan tahu orang ini sekalipun sudah punya kekayaan itu, tapi dia kayaknya biasa-biasa saja. Dia tidak merasakan damai sejahtera dengan kekayaannya seperti itu. Dan dia menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya, mempersiapkan waktunya untuk duduk di kaki Tuhan. Tuhan pasti menghormati orang-orang seperti itu. Ya. Tuhan menghormati orang-orang seperti itu. Dan yang berkali-kali saya katakan, Tuhan itu tahu isi hati kita.
Tuhan tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Tuhan tahu ya jiwa kita. Kita disenangkan oleh ini, Tuhan tahu. Ya. Jadi di awal pertama itu karena dia sudah mulai mengumpulkan harta. Jadi gairah spiritnya itu, harta itu menarik bagi dia. Uang itu sangat menarik karena dengan uang dia bisa melakukan hampir semua yang dia inginkan, dia bisa lakukan. Maka dikumpulkan. Nah, disinilah awal mulanya nanti dia akan menjadi kaya dan mulai rusak karakternya. Ketika terhadap harta itu dia mengumpulkan. Nah, ingat mengumpulkan di sini itu dengan apa? Karena dia punya target tertentu. Aku harus punya sekian M biar aman. Aku harus ini. Tapi kalau kita mengumpulkan tidak punya target. Ketika kita mengumpulkan ada orang perlu, ya udah diambil, bantu orang itu. Beda. Kita nabung, kita nyimpen. Tapi kalau kita melihat ada orang yang memang perlu dibantu dan Tuhan gerakkan, kita ambil deposit kita, tabungan kita ambil, kita berikan. Ya, apalagi kalau yang membutuhkan adalah orang tua, mertua, itu harus kita ambil, Ya, jangan sampai nanti menyesal karena kita terlalu menggenggam erat harta kita menganggap orang tua datanya orang tua yang panggil Tuhan, nyesel dia, belum pernah berbuat apapun untuk orang tuanya. Keburu orang tua yang dipanggil Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengumpulkan harta sifatnya bukan untuk kepuasan jiwa kita, bukan untuk nilai diri kita, tapi memang daripada aku boros, daripada aku menuruti hidup foya-foya, lebih baik tak tabung. Beda. Ya. Dan ini pun siap untuk dipakai Tuhan, siap untuk disalurkan bagi orang yang memerlukan. Filosofinya sudah beda. Kita lihat ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menghasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluar mereka yang menyakit panenmu. Ya. Karena orang ini punya gairah spirit mengumpulkan harta, jadi motivasinya bagaimana hartanya tambah. Jadi dalam benaknya itu bagaimana rupiahnya nambah, dolarnya nambah. Karena pandangannya hanya seperti itu, maka ketika dia waktunya bayar karyawan itu ditahan, ya, ditahan, ya, menahan upah buruh. Mestinya kamu kasih orang yang bekerja itu sebelum keringatnya kering harus sudah menerima gaji, sebelum matahari terbenam kamu harus memberikan gaji buat mereka. Nah ini yang ditahan, karena apa? Karena memang spiritnya dia untuk mengumpulkan harta. Ya, apalagi kalau misalnya di dalam benaknya juga dia menganggap bahwa siapa tahu bawahannya upah, misalnya gitu. Karena bawahannya lembur, banyak lembur, terus dia dibayar dengan standar, ukuran standar. Padahal anak buahnya itu lembur beberapa kali. Dia punya ini, ya, uang lemburnya ditahan dulu. Ya, jadi udah jahat aja. Nah makanya kalau Bapak Ibu Saudara memasang target yang jasmani, pasti jadi orang jahat. Pak Mursikan harus punya apartemen, punya sekedar. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengharuskan kita harus punya ini, punya itu pada umur kita sekarang? Siapa yang mengharuskan? Punya silahkan, tidak punya ada masalah. Asal ada makanan pakaian cukup. Ya. Nah ini akhirnya orang itu gitu. Nanti terhadap pembantu juga gitu, hitungannya. Terhadap asisten rumah tangga di rumah, hitungannya. Terhadap sopir, ya. Karena memang dalam benaknya itu bagaimana uangnya itu nambah. Tidak ada dalam benaknya itu untuk persembahan, untuk korban, untuk bantu orangnya, tidak ada. Ini orang-orang gini nih, calon-calon penghuni neraka dia. Ya. Maka saya pernah bilang orang menabung itu bagus, tapi jangan memaksakan menabung. Ya. Kalau misalnya bulan ini ya menabung nggak apa-apa, minggu depan, bulan depan. Tapi kalau memaksakan sehingga tutup mata dengan kejadian apapun dia tutup mata, itu bisa diomongin banyak orang. Dan ketika kamu bisa memberi sesuatu yang bernilai, orangnya tidak heran.
pantas kamu diam, karena kamu begitu erat menggenggam. Ya, orang enggak ada. Sedihnya apa? Tidak yang mengapresiasi sama sekali. Tapi kalau kamu sering bantu orang, tapi kamu bisa memberi, orang akan heran ya. Di dunia untuk membantu tapi masih bisa gitu. Ya, dan di situ orang akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup itu. Tapi kalau dia tidak pernah membantu siapapun, tidak pernah bantu, uangnya tidak pernah keluar, terus dia bisa beli, orang di mana? Ya, pekerjaan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup orang itu. Ya, pekerjaan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup orang itu. Tidak ada pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kamu tetap membantu orang, membantu berkorban, tapi kamu tetap bisa memberi ini, bisa orang akan, wah memang Tuhan memberkati. Orang akan respect. Jadi demi mereka bisa mengumpulkan harta, mereka sampai tega melakukan tindakan tidak terpuji. Yang sering kita dengar, gaji ART itu, wah jangan ini nanti disimpan, ya karena majikannya itu merasa, wah disimpan aja. Padahal sejatinya dia enggan memberikan. Nanti kalau pas lebaran mau diminta, enggak ada. Itu kan melukai. Itu melukai. Ya kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya ini jatah orang, jangan menahan upah buruh. Ya. Karena ini menentang perintah Tuhan. Orang-orang kalau Bapak Ibu sudah punya asisten rumah tangga, ya kita misalnya gaji seorang asisten rumah tangga, mereka itu sangat mengharapkan rupiah itu, pasti sangat mengharapkan. Jadi jangan sampai gitu kita tahan, apalagi kita sunat, gitu, menyedihkan. Ya, menyedihkan. Memang bawahan itu, ya pekerja kita itu orang yang mereka merasa juga dia enggak protes, dia tidak ada keberanian, dia merasa bahwa aku orang inferior, aku orang yang rendah, aku ngadepin majikanku yang punya power. Tapi kalau ini sering-sering kali dilakukan, kita berurusan dengan Tuhan. Sampai orang ini berteriak kepada Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Ya, kita berurusan dengan Tuhan. Jadi kita diingatkan bagaimana kita memperlakukan orang lain, bawahan kita, asisten rumah tangga, yang mereka adalah orang-orang lemah yang tidak berani atau tidak mampu melawan kita. Tidak mampu mereka melawan kita. Coba orang yang asisten rumah tangga yang kerja sama kita, dibentak juga diem. Misalnya dia melakukan kesalahan, kamu karena melakukan kesalahan ini gajinya dipotong 200.000, diem dia. Ya, tapi orang ini berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tunjukkan bahwa kamu tidak bisa semenang-menang. Ya, ada Tuhan yang melihat kehidupan anak-anaknya. Ya, jadi keluh kesah orang-orang yang menderita karena aniaya, karena diperlakukan tidak adil, itu pasti didengar Tuhan. Ya, saya ingatkan, keluh kesah orang-orang yang menderita karena perlakuan orang lain, diperlakukan semenang-menang, sementara dia dalam keadaan yang benar, ini berbahaya. Tuhan pasti mendengarkan orang-orang seperti ini. Ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Hidup berfoya-foya. Ya. Jadi orang yang mengumpulkan harta yang memang motivasinya, fokusnya bagaimana rupiahnya, dolarnya terus bertambah. Yang satu dia akan punya aset, yang kedua dia pasti berfoya-foya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, inilah yang dikatakan kehidupan yang menurut hawa nafsu. Orang dunia, nggak salah kok dia, ya benar nggak salah. Orang dia kan nggak salah. Aku berfoya-foya pakai uangku, aku dapat uang secara halal. Ya, karena aku kerja keras, apa salahnya? Ya, memang nggak salah. Tapi ingat, kamu bukan orang yang bisa memiliki hidup kamu sendiri.
Karena hidupmu itu sejatinya yang hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, di sini orang susah mengerti. Ya, makanya banyak orang merasa aman. Banyak orang merasa aman. Melakukan ini, melakukan itu, enggak berdosa. Ya, karena ukuran keberdosaan itu beda. Ya, maka saya akan terus ngomong, ya, kalau orang tidak mengerti kebenaran, orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia tidak tahu ukuran keberdosaan bagi orang percaya. Dia ngerti, ya, dia orang percaya, dia orang Kristen, tapi dia tidak tahu ukuran keberdosaan. Dia berfoya-foya, ya, pesta dari sana, pesta dari sini, ya, beli ini beli itu. Mereka menganggap itu tidak dosa, karena dia tidak tahu ukuran keberdosaannya, tidak tahu dia. Ya, dia menghambur-hamburkan uang, dia menuruti hawa nafsunya, dia menganggap bahwa dunia dengan segala keindahannya itu harus aku nikmati sebelum aku menutup mata. Ada orang seperti itu. Aku harus bisa sebelum aku nanti ini, aku harus gini harus. Ya, seolah-olah sepertinya harus. Tidak ada yang harus. Ya, inilah hidup yang tidak mampu mengendalikan diri, menuruti hawa nafsu. Nah, ini ciri orang kaya. Ya, yang pertama tadi apa? Spiritnya untuk mengumpulkan harta. Yang kedua, dia berjuang bagaimana uangnya makin nambah dengan cara yang tidak pantas, menahan upah bawahannya, menahan pembagian keuntungan dengan rekan bisnisnya. Itu sama, punya rekan bisnis, untungnya misalnya dibagi 50-50, karena dia punya ini, enggak nanti dulu ya. Padahal uang itu sudah ada, memang dasarnya dia makin nyaman, dia makin akan bangga kalau pundi-pundinya nambah. Jadi rekan bisnisnya keuntungan dibagi, dia tahan dulu. Ini karakter buruk. Ya, enggak terhadap asisten rumah tangga, enggak terhadap rekan bisnis, nanti terhadap saudara kandung, bahkan terhadap orang tuanya pun bisa begitu. Karena memang targetnya sesuatu yang jasmani. Ya, rusak. Makanya aku bilang kalau orang sudah punya target sesuatu yang jasmani, itu udah pasti nanti hidupmu akan menyimpang dari kebenaran. Pasti menyimpang dari kebenaran. Ya, ayat 6. Nah, ini yang paling fatal. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya. Nah, ini memang ada orang-orang yang sangat kaya, yang dia bisa membayar aparat, bisa membayar penegak hukum, bisa mikirin orang, bisa. Dan kita pernah lihat, kan? Kita pernah lihat menembak seseorang mati terus gampang. Ya. Jadi memang urut-urutannya seperti itu. Ya, mengumpulkan hartanya, duit sebanyak-banyaknya, menahan ini, hidup foya-foya. Yang terakhir ini yang paling punyanya, dia bisa mengatur kehidupan orang lain. Dia bisa menentukan nasib orang lain. Ini kan bahaya, dia sudah seperti Tuhan saja. Ya kan? Kamu telah menghukum. Ya, menghukum bahkan membunuh orang yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di depan sudah saya katakan, kebenaran ini pasti memberkati kita. Karena dengan begitu kita akan ngerti, oh gitu ya, betapa berbahayanya orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Dia bisa menyingkirkan siapa saja yang mengganggu ketenangannya. Ya. Kan dulu kita pernah mendengar ada orang membunuh orang lain dengan sengaja, memang karena dia memang bukan kaya, sangat kaya. Jadi sampai seperti ini. Ya. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Petrus, ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 18, 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan pada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, kita ini diajarin seperti ini, tunduklah, tunduk, hormati kepada Tuhanmu, bukan saja yang baik, terhadap yang bengis pun kamu harus baik. Coba, kalau misalnya orang percaya yang bisa bertindak, berlaku, dia mengenakan kebenaran ini dalam hidupnya,
1 Petrus 2 ayat 18 dikenakan dalam hidupnya. Dia tunduk, dia hormat, sekalipun atasannya, tuannya itu bengis, dia tetap tunduk. Ya, kita bisa membayangkannya. Sementara tuannya itu, atasannya itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Maka di sini Bapak Ibu saya merenung-renung benar ya. Dan saya beberapa kali diizinkan ketemu orang kaya. Ya belum sih, belum sampai pada taraf yang sampai membunuh, tidak. Memang sampai menghukum terus membunuh, tidak. Dikatakan kamu telah menghukum ya, ayat Yakobus 5 ayat 6 ya. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Memang tidak dapat melawan, gimana orang dia hamba? Apalagi kalau bawahannya itu orang percaya yang berarti kebenaran. Iya namanya. Tapi ingat, dia berurusan dengan Tuhan. Ya. Dan saya pernah diizinkan ya beberapa bulan, beberapa tahun kenal orang yang sangat kaya gitu. Memang tidak membunuh, tapi menghukum pasti ada. Dia komentarnya biar dia rasain, gitu kan. Kalau misalnya dia janjian telat apa-apa, dia akan menghukum dengan caranya. Biar dia rasain. Kalau kita kan masih tahu dia dihukum. Ya, karena yang telat itu adalah orang yang levelnya jauh di bawah dia. Dan ini kalau Bapak Ibu nanti lihat jadi gak aneh kalau ada orang kaya seenaknya menghukum orang, ya memang Alkitab ngomong begitu. Ya. Memang Alkitab ngomong memperlakukan pembantu ART asisten rumah tangga seenaknya, ya kita tidak heran, ya memang Alkitab ngomong. Tapi kita jangan melakukan. Makanya saya katakan, kita yang mengerti kebenaran ini, kita memagari supaya anak-anak kita sendiri gak melakukan, anak-anak kita, cucu menantu kita gak melakukan. Jangan. Ya, ini kesalahan fatal yang membahayakan hidup kamu. Ya. Maka di ayat 1 baru ngomong, jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi akhirnya balik ke ayat 1 diingatkan, menangis dan merataplah kamu, karena kamu begitu dulu. Ya, jadi tentu ditujukan pada orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini benar sekali. Ini benar sekali. Ya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ya, jadi ayat 1 itu muncul karena memang ayat 3, 4, 5 dan 6 itu akumulasi perbuatan dari yang sedikit jahat, agak jahat, bahkan sampai jahat dan kejam. Oke, menangis dan merataplah akan sengsara itu pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran ini, mari kita mengingatkan orang-orang yang diberkati secara jasmani, kita harus mengasihi mereka. Maka tadi saya katakan, sejatinya ketika kita melihat orang kaya yang kita tuh kasihan, kamu nanti akan meratap, kamu nanti akan menderita sengsara seumur hidup di kekekalan. Pasti tidak mungkin tidak. Nah, kita mengingatkan, kita jangan silau dengan kekayaan mereka, jangan silau. Ya, jangan silau. Anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tegur, nggak masalah. Tidak bantu orang tua, nggak masalah. Ya, jangan karena kita takut dari kasih uang, anak kita didiemin, rusak karakternya, bahaya nanti. Ya. Ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Jadi apa yang dulu kamu kumpulkan itu busuk, kamu tidak bisa menikmati. Ya. Kamu tidak bisa menikmati apa yang dulu kamu kumpulkan. Dan sekarang kamu tidak menikmati sengsara dan penderitaan sepanjang hidup. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kesalahan itu pasti dimulai dari hal-hal kecil, mengumpulkan harta, foya-foya, ya itu nanti, ya, mengumpul harta, menahan upah orang lain, apa istilahnya kita licik, ya licik terhadap uang, habis itu foya-foya, udah itu mulai menghukum dan bisa membunuh. Ini udah perjalanan hidup orang kaya akan seperti itu, ya akan seperti itu. Nah kita cegah. Makanya
kita harus mendoakan supaya anak-anak kita diberkati dulu secara rohani. Ingat, kita mendoakan bagaimana anak-anak kita, cucu kita diberkati secara rohani dulu, didewasakan secara rohani dulu, biar nanti yang jasmani menyusul. Ya, kita lebih ikhlas anak kita hidup sederhana, tapi karakternya baik, ya, tahu sopan santun, bisa menghormati orang tua, menghargai hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kita lebih senang begitu, ya, daripada dia liar gitu. Ini yang mengerikan, ya. Maka ini yang kehidupan ini yang harus kita hindarkan. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mencegah untuk tidak semakin banyak orang yang akan liar hidupnya. Bagaimana kita sharing supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak liar, tidak menuruti hawa nafsunya. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian Ya Bapa yang Maha. Ya Bapa yang Maha Tuhan, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku.
atas penyertaan dan hadiratmu dalam ibadah Bibers di sore malam hari ini. Bapa, kami telah berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap firman ini di dalam setiap hati kami. Dan kiranya Roh Kudus terus menuntun perjalanan hidup kami. Roh Kudus terus membangkitkan gairah dan spirit kami untuk kami mencari Engkau ya Bapa, untuk kami semakin membangun intimasi dengan Engkau ya Bapa. Kami masukin hari-hari akhir dalam kehidupan ini, bila waktu kami, tenaga dan pikiran kami banyak kami curahkan untuk membangun intimasi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sedang jemaat GSKI Alit Yatim Manggis dalam tangan kasih-Mu, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, dan apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Dan kiranya Tuhan, beliau-beliau ini Engkau berikan kekuatan untuk beliau bisa mewujudkan keadaan Indonesia yang lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat-berkat syurgawi, berkat-berkat jasmani yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.